Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya agar kita semua dapat senantiasa berbagi pengetahuan, berbagi hal-hal yang positif setiap harinya. Untuk video saya kali ini akan sedikit berbeda dari video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya saya membahas tentang bahasa Inggris. Saat ini saya akan membahas tentang matematika dasar, yaitu pembagian menurun. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang bertanya tentang materi ini, sehingga saya berinisiatif untuk menjelaskannya lewat video. Semoga saja ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya dan banyak orang. Untuk itu langsung saja kita simak materinya. Nah, baiklah teman-teman, jadi sekarang saya akan membahas tentang salah satu dasar dari matematika, yaitu pembagian menurun. Jadi di sini sudah ada 3 soal, yang mana masing-masing soal itu berbeda, dan saya sudah juga menyediakan perkalian 5, karena di sini kita nanti akan menggunakan perkalian 5 ya, biar lebih mudah dipahami. Nah, teman-teman, langsung saja kita jawab 3 soal ini. Nah, jadi untuk soal yang pertama, jadi di sini ya. Yang pertama yaitu 675 dibagi dengan 5. Nah, caranya yaitu bilangan yang kita bagi itu disimpan di dalam, sementara pembaginya diletakkan di luar. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau di pengurangan atau penjumlahan perkalian biasanya kita mulai dari angka yang paling terakhir. Tetapi kalau di pembagian kita mulai dari angka yang paling depan. Nah, ini angka yang paling depan yaitu angka 6. Nah, angka 6 ini kita bandingkan dengan 5 dulu. Yang mana besar, 5 atau 6? Nah, setelah kita lihat ternyata 6 lah yang paling besar, yang lebih besar. Jadi artinya 6 ini bisa dibagi dengan 5, atau paling tidak ada angka sebelum 6 atau di bawah dari 6 yang habis dibagi 5. Kira-kira angka apa itu? Kita lihat perkalian 5. Nah, ternyata angka 5. 5 ini lebih kecil dari 6 ya. Berarti di sini 5 berapa kali 5 hasilnya 5 yaitu 1. Berarti kita tulis di sini 1 dikali 5 hasilnya 5. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu berapa dikali 5 hasilnya mendekati 6, yaitu 1 dikali 5, 5. Nah, setelah itu, setelah tersusun seperti ini, kita kurangi. Nah, kurang ya. Nah, yang kita kurangi ini cuman angka di awal ini, karena kita nggak boleh melirik di angka yang lain dulu sebelum kita menyelesaikan satu angka atau 2 angka ya. Tapi ini untuk 1 angka dulu. Nah, 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini kita lihat lagi. 1 ini sudah tidak bisa kan dibagi dengan 5. Maka dari itu barulah kita melangkah ke angka selanjutnya, yaitu 7. 7 ini langsung kita turunkan untuk menemani 1 yang lagi sendiri. Nah, ini sudah menjadi 17. 17 ini lebih besar dari 5. Berarti ada angka yang mendekati 17 atau 17 itu sendiri yang habis dibagi dengan 5. Kita lihat lagi perkalian 5. Perkalian 5 yang mendekati 17 adalah 15 ya. Dan itu harus angka yang kurang dari 17. Maka itu adalah 15. Nah, berapa dikali 5 hasilnya 15? Kita lihat, ternyata 3 dikali 5 hasilnya 15. Maka 3 kita letakkan di atas. Nah, 3 kali 5, 15. Terus setelah bersusun kita kurang lagi. Nah, 7 dikurang 5 hasilnya 2. 1 dikurang 1, 0. Nggak usah kita tulis. Lanjut, 2 sudah tidak bisa lagi dibagi 5. Maka kita lihat lagi angka selanjutnya, yaitu angka 5. 5 kita turunkan untuk menemani
Nah, 25. Sekarang 25 ya, kita lihat lagi di perkalian 5. Oh, ternyata ada angka 25. Jadi langsung saja kita gunakan angka 25 itu. Kita tulis di bawah 25. Berapa kali 5 hasilnya 25? Nah, kita lihat 5 dikali 5 hasilnya 25. Berarti kita tulis di atas 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Nah, setelah bersusun kita kurang lagi. 25 dikurang 25 hasilnya adalah 0. Nah, gini ya. Jadi kalau hasil pengurangannya sudah 0, artinya sudah selesai ya. Sudah 0, ingat, sudah 0 dan angka yang ingin dibagi sudah habis, maka langsung saja kita ambil hasilnya di atas. Nah, berarti 675 dibagi 5 hasilnya adalah 135. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ingat, ketika hasilnya sudah 0 dan angka yang ingin dibagi sudah habis. Ya, karena nantinya ada beberapa contoh, tapi nggak di sini dulu ya. Ada beberapa contoh yang hasilnya udah 0, tetapi angka yang ingin dibagi belum habis. Nah, itu ada lagi caranya. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2, 345 dibagi dengan 5. Nah, sekarang kita lihat. Kita gunakan di angka pertama lagi, angka 3. 3 ini lebih kecil dari 5 pastinya. Nah, kalau dia lebih kecil artinya dia tidak bisa dibagi habis oleh 5. Ataupun angka di bawahnya nggak bisa. Tidak ada ya. Jadi karena itu kita harus mengambil 2 angka. Kita coba cek 2 angka lagi. Jadi 34. Nah, 34 ini sudah bisa dibagi dengan 5. Ya, sekalipun 34 ini tidak ada di perkalian 5, tapi kita gunakan angka yang mendekati dari 34. Nah, kita lihat di perkalian 5. Nah, kalau kita sudah menghafal kali-kalinya, sekalipun tidak ada seperti ini, kita tetap bisa menjawab pembagian ini ya. Jadi intinya harus hafal perkalian, karena tidak mungkin kan kita menulis seperti ini. Nah, coba kita lihat 34. Yang mendekati 34 di sini adalah 30 dan 35. Tetapi yang kita gunakan adalah 30. Karena yang kita cari adalah angka di bawah dari 34. Karena nantinya akan dikurangkan. Nah, jadi kita gunakan angka 30. Berapa dikali 5 hasilnya 30? Yaitu 6. 6 dikali 5. Maka di sini kita tulis 6. 6 dikali 5 30. Sekarang kita kurangkan. Jadi itu tadi ya teman-teman. Di sini kalau yang contoh pertama, angka pertama ini langsung bisa dibagi 5. Sementara di contoh yang kedua, 2 angka yang kita ambil baru bisa dibagi dengan 5. Jika satu angka itu tidak bisa. Oke, lanjut. 34 dikurang 30 hasilnya 4 ya. Selanjutnya kita turunkan 5. Karena 4 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 5, maka kita turunkan 5. 45, kita lihat lagi perkalian 5, ada tidak 45? Nah, ternyata ada. 45. Berapa kali 5 hasilnya 45? Yaitu 9. Nah, kita langsung tulis saja 9. 9 dikali 5 hasilnya 45. Kita kurangi lagi, 45 kurang 45 hasilnya 0. Maka jawabannya adalah 69. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya contoh ketiga. Contoh ketiga yaitu, nah ini perkalian 25. 2375 dibagi 25. Nah, perkalian 25 ini nggak usah saya tulis ya. Saya rasa kalian bisa menghafalnya. Atau kalian pasti sudah tahu perkalian 25 ini. Karena ini mudah saja ya. Sekarang kita lihat.
Kita ambil dulu angka pertama yaitu 2. 2 itu lebih kecil dari 25, jadi nggak bisa. Kita ambil lagi 2 angka, 23. Masih nggak bisa. Kenapa? Karena 23 ini lebih kecil dari 25. Nah, kita ambil 3 angka. 237. Otomatis ini sudah bisa ya. Karena 237 ini jauh banget bedanya dengan 25. Nah, dari 237 kira-kira angka berapa yang dekat dengan 237 dan dia kurang dari 237 yang bisa dibagi 25. Nah, kita ingatkan 25 kali 1 itu 25, kali 2 itu 50, kali 3 75, kali 4 100. Nah, 25 kali 4 100, berarti kalau 200 itu adalah 25 kali 8. Nah, 200 kemudian 37. Kalau 225 itu 9 kali 25. Kalau 10 kali 25 itu sudah 250, sudah melebihi. Jadi kita ambil 9 kali 25. 9 kali 25 adalah 225. Kita kurang 7 kurang 5 2, 3 kurang 2 1, 2 kurang 2 0, nggak usah kita tulis. Nah, kita perhatikan 12 dibagi 25 nggak bisa karena 25 lebih besar dari 12. Sekarang kita turunkan 5 karena tinggal 5 yang tersisa. Kita turunkan 5 menjadi 125. 125 dibagi 25 kali-kali 25 yang hasilnya 125, ada tidak? Ada ya. Tadi 4 kali 25 itu 100, berarti 5 kali 25 adalah 125. Maka kita langsung gunakan 125. Nah, di atas kita tulis 5. 5 kali 25 125. Nah, sekarang kita kurangkan lagi. 125 dikurang 125 hasilnya 0. Hasilnya sudah 0, angka yang ingin dibagi juga sudah habis, berarti hasilnya kita dapatkan 95. Nah, mudah kan teman-teman? Kalian sudah paham kan? Pembagian menurun, intinya itu kita harus menghafal perkalian. Kalau tidak menghafal perkalian ya oke, it's okay. Kalau itu bukan ulangan, tetapi kalau ulangan ya matilah kita kalau nggak hafal perkalian ya. Jadi intinya harus hafal perkalian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya akan membahasnya di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.